Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak, lalu bertanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya lagi menuju kemana ya? Apakah kita benar-benar sedang mempersiapkan masa depan, atau justru hanya menjalani hari tanpa arah yang jelas? Karena, jujur saja, di zaman sekarang, kadang kita terlalu sibuk mengikuti arus. Ikut tren, ikut kebiasaan orang lain, ikut apa yang sedang ramai. Tapi lupa untuk bertanya, apakah kita baik untuk masa depan kita? Halo teman-teman, selamat datang di podcast ini. Perkenalkan, saya Silvina Villa dari kelas 9F. Senang banget bisa menemani waktu kalian, entah lagi santai, belajar, atau mungkin lagi butuh sedikit motivasi. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai tapi cukup dalam tentang pemuda-pemudi bangsa. Topik ini mungkin sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita renungkan. Karena faktanya, masa depan bangsa itu bukan sesuatu yang jauh di depan sana, tapi sedang dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita hidup di era yang serba cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi datang tanpa henti, dan pilihan hidup semakin banyak. Di satu sisi, ini adalah kesempatan besar, tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi jebakan kalau kita tidak punya arah yang jelas. Makanya di podcast kali ini kita akan bahas dua hal penting, yaitu apa saja yang harus dilakukan oleh pemuda saat ini dan apa saja yang harus dihindari. Hal pertama dan ini sangat penting adalah terus belajar dan mengembangkan diri. Belajar itu bukan cuma soal sekolah atau nilai. Belajar itu tentang bagaimana kita memahami hidup, memahami diri sendiri, dan memahami dunia. Sekarang kita hidup di zaman di mana semua informasi ada di genggaman. Kita bisa belajar apa saja, kapan saja. Tapi masalahnya bukan soal akses, masalahnya adalah kemauan. Apakah kita mau menggunakan waktu kita untuk berkembang, atau justru lebih sering kita habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat? Hal kedua adalah berani mencoba dan berkarya. Banyak pemuda yang sebenarnya punya potensi besar tapi takut untuk memulai. Takut gagal, takut salah, takut dianggap tidak mampu. Padahal semua orang hebat itu juga pernah gagal. Justru dari mencoba itulah kita belajar. Dari kesalahan itulah kita berkembang. Karya itu tidak harus besar, bisa dimulai dari hal kecil, menulis, membuat video, membantu orang lain, atau bahkan sekedar berbagi ide. Yang penting adalah kita mulai. Hal yang ketiga, aktif dalam kegiatan positif. Kenapa ini penting? Karena lingkungan sangat mempengaruhi siapa kita. Kalau kita terbiasa berada di lingkungan yang positif, kita juga akan ikut terbentuk menjadi pribadi yang positif juga. Misalnya, ikut organisasi, kegiatan sosial, olahraga, atau komunitas yang bermanfaat. Dari situ, kita belajar banyak hal, kerjasama, tanggung jawab, komunikasi, bahkan kepemimpinan. Hal-hal seperti ini tidak selalu diajarkan di kelas, tapi sangat penting untuk kehidupan. Hal keempat, bijak menggunakan media sosial. Media sosial itu seperti pisau, bisa bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Kita bisa menggunakannya untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi. Tapi kita juga bisa terjebak dalam hal-hal negatif, seperti membandingkan diri dengan orang lain, menyebarkan hal-hal yang tidak benar, atau bahkan membuang waktu berjam-jam tanpa sadar. Jadi, penting banget untuk bertanya, apa yang aku dapat dari apa yang aku lihat di media sosial? Hal yang kelima, menjaga sikap dan menghargai orang lain. Kita hidup di lingkungan yang penuh perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, perbedaan cara berpikir. Dan sebagai pemuda, kita harus belajar untuk menghargai itu. Bukan berarti kita harus selalu setuju, tapi kita harus tetap saling menghormati. Karena dari situlah persatuan bisa terjaga. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting. Apa saja sih yang harus kita hindari?
Yang pertama adalah hidup tanpa tujuan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya cukup besar loh. Kalau kita tidak punya tujuan, kita akan mudah terbawa arus. Hari demi hari terasa sama. Tidak ada arah, tidak ada perkembangan. Padahal masa muda adalah waktu terbaik untuk menentukan masa depan. Tidak harus langsung tahu semuanya, tapi setidaknya kita punya arah. Yang kedua, malas dan menunda-nunda. Kadang kita tahu apa yang kita harus dilakukan, tapi kita selalu menundanya. Nanti saja, besok saja mulai. Dan tanpa sadar, waktu terus berjalan. Kebiasaan kecil seperti ini bisa berdampak besar jika kita terus melakukannya. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang negatif, seperti menyebarkan hoaks, berkomentar kasar, atau hal-hal yang merugikan orang lain. Ingat, jejak digital itu nyata. Apa yang kita lakukan di internet bisa berdampak di dunia nyata. Yang keempat, pergaulan yang salah. Teman itu sangat berpengaruh. Kalau kita berada di lingkungan yang salah, kita bisa ikut terbawa. Bukan berarti kita harus menjauhi semua orang, tapi kita harus pintar memilih mana yang baik untuk kita. Yang terakhir, ketergantungan berlebihan pada gadget. Coba jujur, berapa jam sehari kita habiskan untuk scrolling? Kadang kita membuka HP hanya sebentar, tapi tiba-tiba sudah berjam-jam. Padahal waktu itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat loh. Teman-teman, menjadi pemuda itu bukan hanya tentang usia, tapi tentang pilihan. Pilihan untuk berkembang atau diam. Pilihan untuk mencoba atau menyerah. Pilihan untuk membawa perubahan atau hanya mengikuti arus. Kita semua punya kesempatan yang sama, tapi hasilnya akan berbeda, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Tidak perlu langsung menjadi hebat, tidak perlu langsung sempurna. Yang penting adalah kita mau bergerak, mau belajar, dan mau menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena pada akhirnya masa depan bangsa ini bukan ditentukan oleh siapa yang paling pintar, tapi oleh siapa yang mau berusaha. Dengerin ini bentar yuk, siapa tahu kamu lagi butuh ini. Kalau kita cuma ngelakuin hal yang kita bisa, kita nggak akan berkembang. Nggak ada salahnya beraniin diri. Cobain sesuatu yang kita nggak bisa, kan kita belajar. Semua orang yang expert dulunya juga nggak bisa apa-apa. Nggak ada orang yang tiba-tiba jago. Semuanya dimulai dari nggak bisa, mau belajar dan jadi bisa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bahwa masa muda adalah waktu yang sangat berharga. Sampai bertemu di episode berikutnya.